Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja berada. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Juga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyibah fi dunya wal akhirah, dan juga semoga senantiasa selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sedulur semua yang telah andil membantu dan mendukung terhadap channel kami. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu mungkin tepatnya hari Senin kita mendengar berita kabar dari berbagai sosial media, dari media massa, di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat daya Gunung Kidul terjadi gempa, dan getaran gempanya itu sampai kepada subuhan. Maka dengan demikian kami mencoba mengungkap fenomena tersebut. Apakah ini adalah petanda akan datangnya musibah besar seperti halnya megatrust, gunung meletus, atau yang lainnya? Maka dengan demikian kami mencoba untuk mengungkapnya. Tujuannya tidak lain, kita harus meningkatkan waspadaan kita, menjaga diri kita, keluarga kita dari bencana-bencana yang ada, terutama tentunya dengan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud kami itu untuk menakut-nakuti kita mengungkap misteri-misteri yang menyeramkan itu. Tujuannya adalah kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal darinya, kembali kepadanya. Maka untuk kembali kepadanya itu apa yang perlu kita persiapkan? Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan cara mengimunisasinya. Kita lihat dari sudut pandang gaibnya terjadinya gempa di Yogyakarta hari Senin yang lalu. Pertanda apakah hal itu? Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali, informasi dari makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saling terlebih dahulu, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang menjadi nirwana Tuhan manusia untuk membantai tempat ini dengan cahaya yang berlapis.
tidak dapat tembus dan tidak dapat tembus. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang memberikan informasi palsu secara sensitif untuk salah yang tidak tadi semua puluh dari ketiga sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang dikirimkan media itu semuanya Allah. Apabila ikut andil untuk campur dalam organisasi secara otomatis hancur minta Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang mulia, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang terjadinya gempa yang terjadi di sebelah barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya minta yang asli berapapun apa yang saya minta. Allah tertarik dan yang sudah dihitung tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Bangsa Jin. Siapa namanya, Mbah? Kalau boleh tahu. Saya biasanya dipanggil dan Kisuko. Namanya orang Jawa, Mbah? Memang saya Orang itu Jawa. bertempat di Barat Jawa di sekitar Gunung Kidul. Begitu. Saya juga dulu adalah jin yang membantu raja-raja dari keraton. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan, Mbah? Ya, saya adalah salah satu penguasa dari wilayah tersebut. Dan saya alhamdulillah sudah dimuslimkan oleh beliau Sudah lama? beberapa tahun yang lalu. Ya, mohon maaf, Mbah. Saya mohon, Mbah, bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Oh iya, mohon maaf, Mbah. Mbah sedang tugas tadi. Tugasnya Mbah apa? Saya hanya membantu Membantu apa itu, Mbah? membantu tugas dari
manusia pilihan Allah. Tugasnya apa, Mbah? Bila saya diperlukan untuk membantu beliau, Gitu. maka saya pun akan siap sedia untuk membantu mereka itu. Iya. Mohon maaf, Mbah. Tadi Mbah sedang tugas, ditarik ke sini ya. Sekali lagi mohon maaf ya, Mbah ya. Nih, Mbah, kami pengen tahu, Mbah. Kemarin di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta itu terjadi gempa, Mbah. Mbah tahu itu? Itu pertanda apa, Mbah? Itu peringatan bagi umat manusia, khususnya Ya, bagi orang yang bertempat di di situ. wilayah sana, Oh, gitu. karena penduduk dari wilayah sana sudah banyak sekali yang melampaui batas. Melampaui batas itu yang bagaimana, Mbah? Mereka selalu menggunakan keilmuan dengan bantuan dari pihak Oh, iblis, gitu. ya, ilmu hitam, Oh, banyak mana sama, Mbah? ya, Gitu. dan juga kemaksiatan sudah merajalela, Oh, gitu. sudah melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada mereka dengan didatangkannya kembali, agar mereka menjadi sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah salah satu jin Ya. yang ikut membantu terjadinya gempa di sana. Gitu. Lalu dengan terjadinya gempa itu, apakah mereka membuat mereka itu sadar, Mbak? Itu kita kembalikan kepada mereka. Bila mereka tidak juga menyadari, maka akan didatangkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Gitu. Dan itu sangat mengerikan sekali. Bila yang besar atau yang dahsyat itu sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak juga masih mau sadar atas perilakunya. Mereka semua tentunya akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini adalah proses menuju pembersihan dari manusia yang melampaui batas ini. Mungkinkah akan terjadi gempa yang lebih besar lagi, Mbak? Sudah saya katakan, bila manusia itu tidak mau menyadari atas perbuatannya itu, maka bencana yang lebih besar akan didatangkan lagi, sampai mereka semua itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak, maka tentu musibah dan bencana itu akan didatangkan dengan yang lebih besar lagi.
Lalu itu juga di NTT itu juga terjadi gempa, Mbah. Apakah itu juga ada hubungannya, Mbah? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh, NTT dulu baru ini ya, baru Jogja gitu ya, Mbah ya. Tapi itu bukan wilayah saya. Oh, beda ya, Mbah ya. Tapi hakikatnya sama saja. Itu adalah peringatan bagi manusia yang melakukan. Lalu bagaimana dengan tanggapan para penduduk situ, Mbah? Menurut pandangan Mbah itu. Itu saat itu mereka berada di ketakutan dan kesulitan, kesusahan. Betul. Tapi kami dari penglihatan kami Ya. sulit sekali mereka itu menyadari akan peristiwa tersebut. Mereka hanya memikirkan saja atas kehilangan yang terjadi akibat gempa ini. Tidak ada sedikit pun mereka menyadari bahwa kejadian tersebut adalah peringatan bagi mereka. Lalu dengan terjadinya gempa itu, apakah ada hubungannya dengan laut, Mbah? Bagaimana dengan kondisi lautnya? Ya, Laut Jogja itu. Saat ini memang belum terjadi Ya. di lautan, itu hanya di daratan saja. Nah, tingkah laku mereka ini. Tapi kami mendapat kabar Ya. dari yang lain, bencana di laut itu akan terjadi. Hanya menunggu waktu saja. Apabila pemimpin-pemimpin sudah tidak berlaku adil lagi, maka air laut pun akan keluar dari tempat. Maksudnya pemimpin itu siapa, Mbah? Pemimpin-pemimpin baik dari skala besar ataupun kecil sudah tidak berlaku adil. Ya. Bukannya adil, malah sebaliknya berlaku dolim. Memang sekarang udah kayak gitu, Mbah, udah zamannya, Mbah. Nah, makanya nanti akan ada air itu akan keluar dari tempatnya bila masih tidak mau sadar. Ya, saya hanya mengetahui saja kabar-kabar itu. Saya pun ingin mengetahui kabar itu karena untuk mempersiapkan diri apakah saya itu nantinya akan dijadikan untuk membantu mendatangkan bencana tersebut. Makanya saya itu harus mengikuti kabar-kabar yang lain. Jadi sebelum terjadi saya sudah mempersiapkan diri dan siap untuk membantu.
apabila saya diperintahkan. Lalu siapa Mbah yang orang yang akan selamat dari musibah itu Mbah? Selamat atau tidak, itu bukan urusan saya. Siapa tahu Mbah mengetahui orang yang seperti apa gitu. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ya selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mereka itu akan terselamat. Gitu. Karena ada beberapa petunjuk yang Allah datangkan kepada mereka, sehingga mereka pun mengetahuinya dan segera mempersiapkan segala sesuatu. Dan bila terjadi bencana itu secara mendadak, maka Allah akan memperlihatkan kekuasaan. Biasanya seperti itu. Karena saya sering melihat hal Gitu. bagi orang-orang yang terselamatkan dari berbagai macam musibah seperti gempa ataupun banjir atau tsunami. Kalau Mbah itu tugasnya hanya khusus di daerah Gunung Kidul apa sampai ke Jogja-Jogjanya Mbah? Saya wilayah karena saya adalah salah satu penguasa di daerah Penguasa Gunung Kidul. ditugaskan untuk siap selalu Ya. membantu apabila dibutuhkan. Dan kebetulan gempa itu saya diperintahkan untuk membantunya. Sosok saya besar. Seperti apa itu Mbah? Kalau dalam dunia manusia gitu. Ya besar. Raksasa. Ya semuanya itu seperti raksasa. Sekali yang tak mungkin itu bisa bergetar. Gitu. Ya, dan tentunya saya pun dibantu oleh pasukan-pasukan saya sendiri. Banyak Mbak pasukannya Mbak. Ya, Udah muslim semua tapi itu pasukannya. alhamdulillah. Tapi masih ada juga yang masih perlu dibimbing mereka. Apakah Mbah juga mau tahu tempat lain akan terjadi gempa sekitar wilayah Jogja misalnya? Kemarin itu kan sampai ke Jogja, sampai Prambanan, bahkan getarannya sampai Sukoharjo Mbah. Ya, itu kan getaran. Ya, tapi kalau kerusakan di Prambanan juga rusak Mbah itu Mbah. Karena yang membantu bukan saya saja, bukan dari pihak saya saja, ada yang lain. Ada yang lain itu maksudnya penguasa tempat lain juga ikut membantu Mbah. Ya, Oh gitu. Jadi punya tugas masing-masing ya Mbah ya. Setiap daerah misalnya gitu beda tugasnya, beda itunya ya, bangsanya gitu ya. Kalau boleh tahu Mbah,
Mbah tahu tempat saya ini, Mbah? Daerah tempat saya ini tahu, Mbah? Tahu. Kira-kira bagaimana, Mbah? Saya emang jauh dari laut, Mbah, tapi dekat gunung. Bagaimana kondisinya, Mbah? Ini bukan wilayah saya. Saya hanya ingin mengetahui sesuatu yang berdekatan dengan wilayah saya. Kalau Karena saya itu penting bagi saya untuk mengetahui, untuk mempersiapkan diri kalau dimintakan bantuan. Mbah nggak tahu apa yang terjadi di sini, nggak tahu, Mbah. Tidak, karena bukan wilayah saya dan tidak dekat dengan wilayah saya. Jauh ya, Mbah ya? Ya, kan masing-masing punya wilayah. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbah. Yang Mbah ketahui, ayo. Ya, saya hanya menyampaikan beberapa pesan saya. Ya, silakan, Mbah. Pada kalian, wahai manusia, segeralah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian itu lalai atas perintahnya. Sembahlah Dia dengan sepenuh hati, karena Dia adalah yang menciptakan kalian dan kita semua. Jangan kalian meminta atau memohon bantuan selain daripadanya. Karena hanya kepadanya lah kita itu bergantung dan meminta bantuan. Itulah yang terjadi gempa kemarin itu. Karena mereka selalu memohon dan bantuan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di sana banyak dukun, Mbah? Ya, dia orang-orang itu yang memberikan jalan atas kepentingan mereka. Tapi jalan itu adalah jalan yang sesat. Ya, mereka telah berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berikan peringatan berupa gempa. Itulah kejadian sesungguhnya di sana. Tapi itu juga masih terus berlanjut selama manusia itu tidak mau menyadari dan bertobat atas kesalahannya, maka bencana akan diturunkan yang lebih besar lagi. Begitulah informasi yang saya terima. Ya, terima kasih, Mbah, atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan bagi yang terkena musibah gempa, mudah-mudahan sadar dan kembali kepada jalan Allah. Dan terima kasih, Mbah, atas waktunya. Mohon maaf kami telah mengganggu Mbah yang sedang tugas. Baiklah kalau begitu, Ya, terima kasih, Mbah. saya pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah para sedulur sekalian, baru saat kami telah melakukan acara mediumisasi ya, terkait terjadi gempa ya, di daerah Gunung Kidul. Ternyata ya, gempa itu adalah sebuah peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena warga sekitar telah banyak menyekutukan atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, menurut informasi yang kita terima dari Mbah Goib tadi. Tapi jika mereka tidak menyadarinya, maka kemungkinan besar ya, musibah besar yang lebih besar akan terjadi lagi seperti itu. Baiklah ya, Pak semuanya ya, semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.